Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reti, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MI Al-Amanah 5, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga dengan NIM 270102500171 dan nomor peserta 890122017192. Pada hari ini Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 6 dengan materi kisah Nabi Ayub alaihi salam. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Hari ini kita akan belajar, ya. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ali, seperti biasa. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihan. Sadaqallahul azim. Salim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggris. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Baiklah, kita akan menyanyikan lagu Mars Madrasah. Berdiri semua. Baiklah, duduk kembali. Hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam. Tujuan pembelajaran kita hari ini
adalah meneladani sikap sabar melalui kisah Nabi Ayub alaihi salam sebagai inspirasi dalam menghadapi tantangan kehidupan pada masa kini dan masa yang akan datang agar bahagia dunia dan akhirat. Baiklah, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, Ibu akan memperlihatkan video. Disimak baik-baik videonya ya. Nanti akan ada pertanyaan. Kisah Nabi Ayub alaihi salam, kesabaran yang berbuah nikmat. Kisah Nabi Ayub alaihi salam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Salah satunya dalam surat Shad ayat 41 hingga 44. Dalam kisah ini kita akan menyaksikan kesabaran Nabi Ayub yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berturut-turut, kehilangan harta benda, anak-anak, dan menderita penyakit di sekujur tubuh. Nabi Ayub hidup di sebuah daerah bernama Haran di sekitar Syam bersama istri dan anak-anaknya. Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat kaya raya di negerinya. Beliau memiliki lahan pertanian yang luas dan hewan ternak yang banyak. Dengan semua harta benda yang dimilikinya, Nabi Ayub tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu mempergunakan hartanya untuk kebaikan, seperti bersedekah dan memberi pekerjaan kepada orang yang membutuhkan. Ya, sebelum kita masuk materi selanjutnya, apakah masih ada yang ingat dengan materi minggu lalu? Siapa masih ingat materi minggu lalu? Apa? Sakila? Mengenal Allah melalui Asmaul Husna, yaitu Al-Halim yang Maha Penyantun. Oh iya, Al-Halim yang artinya Maha Penyantun. Bahwa Allah sangat menyantuni terhadap orang-orang yang apa? Yang mau bertaubat, walaupun orang itu mempunyai masa lalu yang sangat buruk. Apabila orang tersebut bertaubat, Allah sangat suka dan sangat menyantuni. Ya. Materi minggu lalu ialah Asmaul Husna. Asmaul Husna yaitu Al-Halim yang artinya sangat menyantun. Kita masuki pelajaran hari ini ialah kisah Nabi Ayub. Ya. Sabar itu ada 3 macam. 1. Sabar melaksanakan perintah Allah. 2. Sabar dalam menjauhi larangan Allah. 3. Sabar menerima musibah yang menimpa. Nabi Ayub adalah salah seorang Nabi Allah yang mempunyai kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi cobaan hidup. Kesabaran Nabi Ayub dalam menghadapi cobaan, setidaknya 4 kali Nabi Ayub menerima cobaan atau cobaan berturut-turut. Cobaan tersebut seperti berikut. Yang A, harta Nabi Ayub alaihi salam habis terbakar dan ternaknya banyak yang mati hingga Nabi Ayub jatuh miskin. Yang B, anak-anak dan pembantu Nabi Ayub alaihi salam meninggal dunia karena rumah mereka roboh. Yang C, Nabi Ayub alaihi salam terkena penyakit kulit yang parah sehingga harus mengasingkan diri bersama istrinya. Yang D, Nabi Ayub alaihi salam ditinggalkan istrinya sehingga harus hidup sendiri. Walaupun berbagai musibah terus menimpa Nabi Ayub alaihi salam, tetap tabah dalam menghadapi apa? Cobaan. Nabi Ayub alaihi salam tidak pernah mengeluh pada setiap musibah yang menimpanya. Di tengah musibah yang menimpa tersebut,
tersebut Nabi Ayub tetap menjalankan segala perintah Allah. Nih, kisah singkat Nabi Ayub alaihi salam mengajarkan tentang arti kesabaran. Sepanjang hidupnya, Nabi Ayub alaihi salam merupakan nabi yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ia diberikan harta berlimpah dan anak yang banyak, tak lantas membuat Nabi Ayub menjadi manusia yang tidak pandai bersyukur. Nabi Ayub selalu berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itulah yang membuat iblis merasa iri, lantas berusaha menggoda Nabi Ayub untuk menguji keimanannya. Kalian sudah melihat video, ya kan? Sudah nonton video, juga sudah melihat penjelasan yang Ibu jelaskan tadi kan? Ada yang nggak paham atau ada yang ingin dipertanyakan? Silakan. Sebelum Ibu bertanya kepada kalian. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Pas? Ibu yang bertanya ya? Siapa nama istri Nabi Ayub? Tangannya. Siapa? Anggun? Siapa? Siti? Ya, Siti Rahma. Kenapa anak Nabi Ayub meninggal? Safira? Karena tertimpa rumahnya yang roboh. Iya, karena tertimpa. Kenapa istri Nabi Ayub meninggalkannya? Apa sebabnya? Ya, Adil. Ya, karena istrinya tergoda oleh iblis sehingga meninggalkan Nabi Ayub yang sedang menderita penyakit. Cobaan apa yang sedang diderita oleh Nabi Ayub? Siapa? Anggun? Penyakit kulit. Ya, penyakit kulit yang bertahun-tahun. Berarti sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan. Ibu akan memberi kalian tugas kelompok. Kelompok 1, kelompok Safira, kelompok 2, Anggun, kelompok 3 Safira, ini kelompok 4 ya. Dibuat sama kelompoknya ya, sama kelasnya. Ibu jelaskan dulu. Di sini ada lembar soal. Di sini ada soalnya, di sini ada jawabannya. Kalian hanya mencocokkan atau menarik garis. Mana jawaban yang tepat. Nanti di saat kalian sudah selesai, perwakilan dalam satu kelompok itu maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Dibuat nama dan kelompok. Ini kelompok satu dari mana? 1 kelompok Safira, 2 Anggun, 3 Safira, 4 Ali. Ya, kelompok 4. Nama kelompoknya itu? Ya, kelompok 4 itu aja, itu dari namanya. Kita lihat garis ini aja nih, mana cocok jawabannya yang tepat. Udah, pakai bukan aja. Nggak harus rapi, yang penting benar. Anggun? Udah siap? Ini kan udah Anggun tadi garis ini jawaban yang benar. Nanti ini jawaban ini Anggun pindahkan kemari. Siapkan dulu tarik garisnya. Bisa semua kan? Mau ambil ya? Kelompok mana dulu yang mau maju? Kelompok mana dulu yang mau maju? Kalian mau maju sendiri atau Ibu yang menentukan? Jangan ditunjuk. Ibu aja yang menentukan ya.
2. Kita mulai dari kelompok. Siapa dulu yang mau? Kelompok 3. Maju ke depan. Ya. Saya kira Matis. Salam dulu. Perkenalkan kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakina dan sebelah saya tadi perwakilan kelompok 3. Ingin mempresentasikan tugas kami. tugas sekolah. Ya, tugas kami. Iya. Langsung. Udah, Sakila aja baca. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Salah betul? Betul. Betul? Betul. Betul apa salah? Betul. Lanjut. Allah memberikan ujian kepada Nabi Ayub alaihissalam dengan tujuan meningkatkan derajat keimanannya. Betul. Betul. Nabi Ayub alaihissalam memukul istrinya dengan 100 lidi. Betul. Setan tidak berhasil menggoda Nabi Ayub alaihissalam karena imannya kuat. Betul. Orang yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang kaya yang kikir. Betul. Betul? Betul. Ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kelompok berapa lagi? 1 kelompok 2 orang. Kelompok 1 perwakilan. Walaupun jawabannya sama, apa tapi tetap dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Umara dan di sebelah kanan saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas akidah akhlak. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Betul. Allah memberikan ujian kepada Nabi Ayub alaihissalam dengan tujuan meningkatkan derajat imannya. Betul. Nabi Ayub alaihissalam memukul istrinya dengan 100 lidi. Betul. Setan tidak berhasil menggoda Nabi Ayub alaihissalam karena imannya kuat. Betul. Orang yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang kaya yang kikir. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Kelompok berapa mau maju? Kelompok 4. Kelompok 4. Woi, sama siapa? Udah. Udah maju. Rio atau Wan? Ada Rio cepat, laki-laki cepat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Al-Suhada dan di sebelah kanan saya kami dari kelompok 4 kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas tugas akidah. adalah akhlak. Sama sekali. Dapur ya? Lanjut, coba. Allah menciptakan jin dan manusia untuk
meningkatkan derajat keimanannya kepada Allah. Salah. Kenapa bisa salah? Allah memberikan ujian kepada Nabi Ayub dengan tujuan Coba. beribadah. Terus. Nabi Ayub memukul istrinya dengan 100 lidi. Betul. Itu tidak berhasil kepada Nabi Ayub karena imannya kuat. Orang yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang kaya yang gigih. Berarti ada jawaban berapa yang salah? Ada 2. Terbalik ya, antara 1 sama 2. Makanya nanti kalau seandainya dikasih soal dibaca dengan teliti, baru dijawab. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa yang maju? 2. Ya, kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggur Amelia dan sebelah kanan saya Muhammad Lucia. Saya akan Kami dari kelompok dari kelompok 2 akan presentasikan tugas akidah akhlak. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Allah memberikan ujian kepada Nabi Ayub alaihissalam dengan tujuan meningkatkan derajat keimanannya. Nabi Ayub alaihissalam memukul istrinya dengan 100 lidi. Setan tidak berhasil menggoda Nabi Ayub alaihissalam karena imannya kuat. Orang yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang kaya yang kikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua kelompok udah maju kan? Sebelum kita ke tugas individu, tepuk semangat dulu lah. Tepuk semangat ya. Tepuk semangat dulu. Semangat. Semangat. Nah. Ulang lagi. Tepuk semangat. Kita lanjut ke soal individu. Ini nggak boleh nyontek ya. Ini nggak boleh nyontek. Ini masing-masing. Masing-masing. Kalau tadi dia mendengarkan video atau memperhatikan ibu jelasin tadi, masih bisa jawab. Jangan lupa nama dan kelas. Silakan jawaban yang tadi. Udah siap? Mau ambil ya? Ambil udah semua kan? Takut nggak? Udah? Belum? Mana yang udah? Ini. Ya? Gimana belajar kayak gini? Suka nggak? Suka. Yuk kita tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk
Safira, ceritakan ke depan. Ya Safira pahami aja, nggak apa-apa. Tentang Nabi Ayub nggak apa-apa. Yang Safira tahu tadi yang udah di video tadi yang sampai dijelaskan tadi yang Safira pahami apa? Safira sampaikan. Satu orang lagi nanti ya. Siap. Hah? Ya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Perkenalkan, nama saya Safira Umara. Saya akan menyimpulkan kisah dari Nabi Ayub. Yuk. Dari kisah Nabi Ayub, kita dapat mengambil hikmahnya. Apa itu hikmahnya? Kita bisa menjadi orang yang sabar, seperti Nabi Ayub. Walaupun kita diberi cobaan oleh Allah, kita harus sabar dan tabah menghadapi cobaan tersebut. Terus kita harus banyak bersyukur atas nikmat yang diberi oleh Allah seperti Nabi Ayub. Walaupun diberi cobaan yang berat, kita harus bersyukur dan harus sabar. Udah? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Safira. Jadi intinya apapun cobaan yang diberikan Allah kepada kita manusia, kita harus tetap sabar dalam menghadapi cobaan tersebut. Bukan berarti diberikan cobaan kita meninggalkan Allah, tidak ya kan? Tetap kita menjalankan ibadah, tetap kita menjalankan perintah Allah walaupun Allah memberikan cobaan. Setiap Allah memberikan cobaan itu, Allah akan mengangkat derajat kita yang lebih tinggi, ya yang lebih tinggi lagi. Mungkin sampai di sini materi kita hari ini. Ibu rasa kalian sudah paham dan mengerti apa yang Ibu sampaikan tadi. Jadi sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, kita berdoa seperti biasa. Kita simpan dulu alat tulis kita.